Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali bergejolaknya konflik Palestina-Israel beberapa minggu ini, di mana kerap mengorbankan warga sipil, seakan menjadi lanjutan dari berbagai peristiwa langit kelabu di atas wilayah historical tersebut, menjadi serial kisah yang tak kunjung menemui endingnya. Lalu sebagian di antara kita mungkin memiliki a big question mark, satu tanda tanya besar di kepala, mengapa satu kota atau satu wilayah yang terletak di Timur Tengah ini, Al-Quds atau Yerusalem, sering dikatakan menjadi kota yang sangat krusial bagi tiga agama samawi, Abrahamic religion, Islam, Kristen, dan Yahudi. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kalau kita membahas terlebih dahulu a brief history of Jerusalem, sejarah singkat tentang Al-Quds atau Yerusalem ini. Kalau kita ingin mengungkap sejarah Yerusalem atau Al-Quds, rasanya memang tidak mungkin bisa lepas dari pintu sejarah peradaban kuno Mesir, di mana dalam Egyptology dikisahkan bahwa kurang lebih 19 abad sebelum Masehi, nama Yerusalem ini asal-usul katanya adalah Ursalim, yang artinya foundation of peace atau asas perdamaian. Dikatakan pula bahwa salim dari kata Ursalim itu maksudnya adalah Tuhan Shalim, yang dipercaya sebagai penjaga kota Yerusalem menurut kepercayaan bangsa Kan'an, penduduk asli tanah Palestina atau Yerusalem ini. Siapa sih bangsa Kan'an ini? Bangsa Kan'an adalah cucu cicit dari Nabi Nuh alaihi salam yang dikisahkan selamat dari banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kalau sahabat sekalian pernah membaca satu karya besar yang ditulis oleh seorang ahli tafsir terkenal dalam literatur keislaman, Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir, beliau memiliki satu karya bernama Al-Bidayah wan Nihayah, menjelaskan bahwa anak Nabi Nuh alaihi salam itu ada 4, Sam, Ham, Yafis, dan Kan'an. Anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an ini meninggal bersama ibunya dan bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Mereka tidak percaya bahwa akan ada banjir besar yang datang yang saat itu dikabarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Lalu anak Nabi Nuh yang lain, Sam, dikisahkan merupakan moyang dari orang Arab. Ham adalah moyang dari orang-orang Habasyah, Afrika, Ethiopia, dan lain sebagainya. Yafis adalah moyang dari orang Romawi di Eropa. Sementara bangsa Kan'an yang dimaksud sebagai penduduk asli Palestina adalah garis cucu atau garis keturunan dari Kan'an bin Ham bin Nuh yang bermigrasi ke wilayah Palestina setelah terjadi banjir besar tersebut. Istilah Ursalim juga tercatat dalam artefak surat menyurat yang dilakukan antara Mesir kuno dengan bangsa Kan'an. Ada yang kita kenal dengan istilah Armana Letter of Abdiheba. Itu terjadi sekitar 1300-an tahun sebelum Masehi. Lalu memang dalam tradisi Yahudi, Yerusalem itu dipercaya diambil dari 2 kata, yaitu Yireh dan Shalim. Yireh artinya tempat yang dikhususkan untuk peribadatan. Shalim adalah tempat yang merujuk kepada Tuhan Shalim yang membawa kedamaian. Setidaknya hal ini dijelaskan dalam Tauratnya orang-orang Yahudi dalam kitab Sefer Yehoshua. Sementara sebagaimana kita ketahui dalam tradisi keislaman, wilayah Yerusalem ini dikenal dengan istilah Al-Quds atau Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif, tempat yang suci, tempat yang mulia, karena di sana terdapat kiblat umat Islam pertama, yaitu Masjid Al-Aqsa, dan masjid ini juga merupakan tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sahabat sekalian, rasanya tidak berlebihan kalau kemudian kita katakan kota tua bernama Al-Quds atau Yerusalem ini menjadi saksi peradaban paling kompleks di dunia, di mana kota tersebut silih berganti menjadi wilayah kekuasaan dari berbagai peradaban yang pernah eksis di dunia ini. Kalau kita trace back melihat timeline history dari kota Al-Quds atau Yerusalem ini, setidaknya kita akan mundur
35 abad sebelum Masehi ketika bangsa Kan'an pindah setelah peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh ke kota Al-Quds atau Yerusalem ini. Lalu long story short, 10 abad sebelum Masehi dikisahkan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mendirikan satu kerajaan besar di kota ini yang dipercaya di dalam Taurat sebagai the capital city of Jewish Kingdom. Lalu kemudian ada kerajaan Assyria yang hadir pada abad ke-8 sebelum Masehi, Babilonia di abad ke-6 sebelum Masehi, Persia dari Achaemenid Empire pada abad ke-6 sebelum Masehi, kemudian Yunani Macedon Empire, Alexander the Great di abad ke-4 sebelum Masehi, lalu kemudian ada Romawi Barat pada abad 1 sebelum Masehi di tahun ke-63 sebelum Masehi, di mana kita tahu bahwa setelah itu Nabi Isa alaihissalam lahir dan ketika peristiwa tersebut Al-Quds atau Yerusalem ini berada di bawah penguasaan Romawi Barat yang berkuasa kurang lebih selama 300-an tahun. Lalu di abad ke-4 setelah Masehi, di tahun 300-an, Romawi Timur Bizantium, Konstantinopel, berhasil menguasai kota Al-Quds, Yerusalem. Lalu kemudian ada kerajaan Sassanid, Neo-Persian Empire menguasai Al-Quds di awal abad ke-7, lalu datang Romawi Timur kembali menguasai di abad ke-7 atau di zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga kita kenal ada peristiwa yang terekam dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Ar-Rum. Lalu long story short, ada kekhalifahan Islam pada masa Umar bin Khattab di tahun 638 disusul dengan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian pasukan perang salib menguasai Al-Quds atau Yerusalem pada tahun 1099 Masehi, lalu dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah, lalu Ottoman Empire di tahun 1500-an Masehi, dan di sejarah modern kurang lebih pada sekitar tahun 1917 ada yang disebut dengan Balfour Declaration, membagi dua antara Israel dan Palestina. Dan di tahun 1948 kurang lebih 800.000 orang Yahudi berdatangan melakukan eksodus dari Eropa dan lain sebagainya. Hingga saat ini tercatat 3,3 juta orang Yahudi berada di Israel atau sekitar 46 atau 47% dari 14,7 juta orang Yahudi yang ada di dunia. Di mana diaspora Yahudi terbanyak itu berada di Amerika Serikat, lalu kemudian Prancis, Kanada, dan Inggris hingga Argentina. Sejak saat itu, langit Palestina kerap terlihat mendung kelabu dipenuhi kepulan asap reruntuhan, basah oleh air mata anak-anak tak berdosa, dan bau amis memerah karena sering terjadinya pertumpahan darah. Sahabat sekalian, lalu kemudian kita kembali pada satu pertanyaan besar. Seberapa pentingnya Al-Quds atau Yerusalem ini bagi tiga agama samawi, Abrahamic religion? Yang pertama kita akan melihat dari perspektif Yahudi. Setidaknya dalam tradisi Yahudi, hal ini kembali kepada abad ke-10 sebelum Masehi. Dikisahkan bahwa anak Nabi Daud yang merupakan raja sekaligus seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, dikisahkan membangun Haikal Sulaiman atau Solomon Temple atau First Temple di kota Yerusalem atau Palestina saat ini. Dan tempat ini dianggap sebagai tempat maha suci pertama bagi orang Yahudi kuno. Berdasarkan catatan Taurat Yahudi, di dalam tempel tersebut juga tersimpan satu benda yang disebut dengan Ark of the Covenant atau tabut perjanjian, yang di dalamnya terdapat 2 lempeng batu yang disebut tertulis 10 perintah Tuhan yang dipercaya sebagai wahyu yang diterima Nabi Musa saat dia melihat Tuhan di Gunung Sinai Mesir, seperti diimani oleh Yahudi dalam Taurat pada kitab Exodus atau Shemot. Setidaknya hal ini juga terekam di dalam Al-Quran, di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Tabut perjanjian juga dipercaya oleh Yahudi sebagai manifestasi kehadiran Tuhan di dunia, atau dikenal dengan istilah Shekhina. Menariknya, kisah tentang satu benda bernama tabut ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Hal ini dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 248.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin." Dan salah seorang nabi berkata kepada mereka, kepada Bani Israel, sesungguhnya tanda kerajaannya, maksudnya di sini adalah tanda kerajaan dari Raja Talut yang memang diutus untuk memimpin orang-orang Bani Israel. Di antara tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Sebagaimana kita ketahui dalam literatur keislaman, orang-orang Bani Israel itu meminta seorang raja untuk dijadikan pemimpin bagi mereka. Lalu kemudian Allah memilih Raja Talut yang dipilih karena memiliki kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa untuk memimpin orang-orang dari Bani Israel. Namun orang-orang Bani Israel menolak Raja Talut tersebut yang dianggap tidak memiliki logistik, tidak memiliki harta yang cukup sebagai seorang raja. Terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 248 ini, mari sejenak kita melihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf. Beliau menyampaikan bahwa tanda kerajaan Talut yang menjadi seorang raja untuk Bani Israel adalah adanya tabut. Apa itu tabut? Tabut adalah satu kotak yang di dalamnya berisi Taurat, lalu kemudian tongkat Nabi Musa yang dibawa saat ia bercengkrama dengan Allah di Bukit Sinai Mesir, serta beberapa potongan papan atau al-alwah yang dibawa oleh malaikat. Kemudian Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi juga menyampaikan bahwa tabut ini diturunkan kepada Nabi Adam. Tabut ini seperti peti yang terbuat dari potongan kayu syamsaz sepanjang kurang lebih 3 kali 2 hasta. 1 hasta itu kira-kira panjangnya dari ujung jari telunjuk atau jari tengah kita sampai ke sikut. Dan di dalam peti yang bernama tabut ini terdapat gambaran mengenai seluruh nabi-nabi, lalu kemudian tabut ini berpindah tangan dari Nabi Syis lalu ke anak cucu Adam hingga ke Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ismail, lalu Nabi Yakub, sampai ke Bani Israel, lalu sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa menyimpan Taurat dan tongkatnya juga di dalamnya. Setelah wafat Nabi Musa, tabut ini kemudian berputar di antara nabi-nabi yang diutus ke Bani Israel hingga ke Nabi Ishmael. Kisah tentang tabut atau Ark of the Covenant ini juga pernah mungkin di antara kita yang melihat film Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Film tersebut kalau tidak salah rilis pada tahun 1981. Lalu kemudian dalam film tersebut menggambarkan setting di tahun 1930-an di mana seorang arkeolog ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi Ark of the Covenant dari Nazi Adolf Hitler. Meskipun pada faktanya tidak pernah ada catatan sejarah Adolf Hitler tertarik untuk menguasai Ark of the Covenant tersebut. Dan long story short, pada abad ke-6 sebelum Masehi atau setidaknya kurang lebih 400 tahun setelah dibangun Nabi Sulaiman, Solomon Temple dan tabut dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II dari Babilonia yang saat itu merupakan penguasa Mesopotamia yang juga sekaligus mengusir serta mengangkut orang-orang Yahudi dari Yerusalem ke Babilonia untuk dijadikan budak. Setelah itu kurang lebih 516 tahun sebelum Masehi, Yahudi diperbolehkan kembali ke Yerusalem oleh Raja Persia dari Achaemenid Empire oleh Cyrus the Great, di mana orang-orang Yahudi diperkenankan untuk kembali membangun Second Temple atau tempat suci kedua setelah sebelumnya dihancurkan. Lalu kurang lebih 600 tahun kemudian Second Temple ini dihancurkan oleh Romawi Barat, di mana mereka berhasil menghadang revolusi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi
dan akhirnya mereka kembali mengusir orang-orang Yahudi dari tanah Yerusalem atau tanah Palestina saat ini. Dan dalam kepercayaan Yahudi, keberadaan sisa reruntuhan Solomon Temple ini masih berada di tempat yang sama di sekitar Masjidil Aqsa di kota Al-Quds atau Yerusalem ini. Oleh karena itu, tidak hanya orang-orang Yahudi yang saat ini ada di tanah Palestina atau Yerusalem, namun juga jutaan diaspora Yahudi mendatangi sisa-sisa reruntuhan Solomon Temple ini untuk memanjatkan doa kesedihan. Sisa-sisa reruntuhan Solomon Temple itulah yang kemudian dikenal sebagai Western Wall atau tembok ratapan. Sementara bagi kaum muslimin, lokasi di sekitar tembok ratapan ini dipercaya sebagai Ha'id al-Buraq, yaitu tempat di mana Nabi Muhammad SAW mengikat buruknya ketika beliau hendak melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa bersama para nabi lainnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana hal ini dikisahkan dalam satu hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ahmad nomor 167. Sahabat sekalian, itulah mengapa kota Al-Quds atau Yerusalem dianggap penting oleh orang-orang Yahudi, di mana dalam gerakan Zionisme mereka melakukan propaganda bahwa terdapat romantisme sejarah untuk mengembalikan kota Al-Quds atau Yerusalem menjadi the next capital city of Jewish Kingdom yang dulu pernah dibangun oleh Raja Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di tahun 1000 sebelum Masehi. Kemudian sahabat sekalian, pertanyaan yang selanjutnya hadir di dalam benak kita adalah mengapa atau sejauh mana kota Al-Quds Yerusalem ini menjadi penting dalam agama Kristen? Kita tahu bahwa Yerusalem adalah tempat yang tidak mungkin dipisahkan dari sejarah Kristen. Bethlehem adalah tempat kelahiran Nabi Isa, dan Yerusalem adalah tempat di mana disalibnya Yesus dalam terminologi Kristen. Kemudian jauh setelah itu, kurang lebih 300 tahun kemudian, kita akan membaca betapa digdayanya Romawi Barat dan Romawi Timur sehingga mereka melakukan perang sipil di antara dua blok kekuatan Romawi ini. Di tahun 300-an setelah Masehi, Kaisar Romawi Timur Konstantinus Agung atau Konstantin the Great berperang melawan Romawi Barat, Emperor Maxentius di Milvian Bridge, Roma. Di tengah perang tersebut, Konstantinus melihat dan bermimpi ada tanda salib lambang Kristen di langit. Setidaknya kisah atau cerita ini diceritakan dalam buku The Thompson Chain Reference Bible oleh Owen Frederick. Kemudian Romawi Timur menang. Lalu ditandatanganilah maklumat Milano, Edict of Milano atau Edict of Toleration pada 313 setelah Masehi untuk kemudian mengakui agama Kristen secara hukum di tengah bangsa Romawi, di mana pengakuan agama Kristen ini diilhami oleh Raja Konstantin yang tadi melihat lambang salib di langit ketika dia berperang melawan Romawi Barat saat itu. Kemudian long story short, setelah itu Konstantinus mengirim ibunya Helena ke Yerusalem untuk mencari lokasi di salib atau di kuburnya Yesus, atau dikenal dengan istilah Calvary atau Golgota, ditemani oleh dua orang bishop pemuka agama, dan mereka percaya berhasil menemukan lokasi tersebut. Dan kemudian setelah itu dibangun di atasnya Church of the Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan Kanisah Al-Qiyamah, dibangun di tahun 335 setelah Masehi. Lokasi tersebut tepatnya berada di wilayah Christian Quarter saat ini di kota tua Yerusalem. Karena kalau kita datang ke kota tua Yerusalem itu terdapat 4 quarter, ada 4 blok, di mana ada blok Yahudi, ada blok Armenia, ada blok Kristen, dan ada blok Muslim. Kemudian pada tahun 327 setelah Masehi, Romawi Timur juga mendirikan satu gereja untuk mengenang kelahiran Yesus, yaitu disebut dengan Gereja Kelahiran atau Church of Nativity yang lokasinya berada di Bethlehem atau selatan Yerusalem. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarahnya,
Al-Quds atau Yerusalem menjadi penting dalam tradisi Kristen karena memang tempat tersebut menjadi saksi bisu di mana Yesus dalam terminologi Kristen melakukan satu pengorbanan besar di mana ia disalib pada saat itu. Tentu dalam tradisi keislaman penyaliban Yesus atau Nabi Isa ini tidak dikenal karena dalam surah An-Nisa ayat 157-158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak terbunuh dan juga tidak disalib, tetapi terdapat orang lain yang wajahnya atau rupanya menyerupai persis seperti Nabi Isa. Kemudian sahabat sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa atau sejauh mana kota Al-Quds atau Yerusalem ini menjadi sangat krusial bagi umat Islam. Yang pertama tentu Al-Quds atau Yerusalem ini menjadi penting karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin selama kurang lebih 16-17 bulan. Diriwayatkan dari Barra radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat dengan Baitul Maqdis sebagai kiblat selama 16-17 bulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 41 dan Muslim nomor 525. Sebelum akhirnya pada tahun kedua Hijriyah turun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144 untuk Nabi berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Yang kedua, mengapa kota Al-Quds atau Yerusalem ini menjadi penting bagi umat Islam adalah fakta bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa." Kata Rasul, janganlah engkau melakukan satu perjalanan yang sangat melelahkan kecuali menuju 3 titik masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1132 dan Imam Muslim nomor 827. Yang ketiga, mengapa Al-Quds atau Yerusalem menjadi penting adalah ini merupakan tempat yang diberkahi, di mana disitulah terletak Masjid Al-Aqsa, tempat berhentinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat dalam peristiwa Isra Mi'raj sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu, kerap kali Masjid Al-Aqsa dikenal atau disebut dengan istilah Bawa Batu Sama atau Pintu Langit. Isra Mi'raj sendiri terjadi pada tahun 620 atau 621 Masehi di tahun 13 kenabian atau 1 tahun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Jadi kata Allah memberikan keberkahan yang luar biasa di Masjidil Aqsa dan di tempat sekeliling Masjidil Aqsa tersebut. Dan itu merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya wilayah Al-Quds atau Yerusalem ini dalam sejarah keislaman tentunya menjadi perhatian dari Khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, di mana pada bulan Rabiul Awal 16 Hijriah atau 638 Masehi, Khalifah Umar berangkat dari ibu kota pemerintahan Islam Madinah menuju ke Yerusalem. Di tengah perjalanan tersebut, Khalifah Umar berhenti di satu daerah bernama Jabiyah, satu tempat yang saat ini berada di Syria. Ia bertemu dengan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Lalu setibanya di Palestina dengan menunggang kuda bersama pembantunya, Khalifah Umar bertemu dengan Patriark Sopronius yang menyerahkan Palestina ke Khalifah Umar. Dikisahkan dalam banyak sejarah literatur keislaman bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab
tiba di Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Yerusalem di tahun 638 Masehi ini, ia berbicara secara lantang di depan penduduk kota Yerusalem dan mengatakan, "Ya ahla Ilya lakum malana wa alaikum ma alaina." Satu kalimat yang secara tegas menggambarkan komitmen Khalifah Umar terkait kesetaraan hak dan kewajiban, equality before the law, bagi pemeluk Islam dan pemeluk Kristen yang merupakan penduduk mayoritas Yerusalem kala itu. Baru setelah itu, kemudian Patriark Sopronius memperbolehkan Umar untuk melakukan sholat di dalam gereja. Tapi Umar menolaknya dan ia memilih untuk melakukan sholat 2 rakaat di luar gereja Church of the Holy Sepulchre atau gereja Makam Kudus. Lalu setelah itu, untuk jaminan kerukunan umat beragama yang ada di kota Al-Quds atau Yerusalem, yang saat itu memang penduduknya adalah mayoritas Kristen, karena memang warisan dari peradaban Romawi Timur, Umar pun menulis satu surat penting yang dikenal dengan Al-Uhdah Al-Umariyah atau jaminan dari Khalifah Umar. Surat jaminan ini berisi jaminan keselamatan bagi umat Nasrani, jaminan bahwa tanah atau gereja mereka tetap terlindungi. Gereja mereka tidak akan diambil alih oleh Muslim dan tidak akan dihancurkan. Tidak akan ada pemaksaan untuk masuk Islam bagi umat Kristiani, sementara umat Islam wajib membayar zakat, umat Kristen pun diwajibkan untuk membayar jizyah atau semacam pajak jaminan keselamatan. Sahabat sekalian, kisah-kisah itulah kemudian menjawab pertanyaan kita mengapa kota Al-Quds atau Yerusalem ini menjadi sangat krusial bagi 3 agama Samawi, Abrahamic religion, Islam, Kristen, dan Yahudi. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.